budaya, salam kebajikan, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, hari ini saya mendapat peluang istimewa. Ini menurut saya peluang istimewa bisa berjumpa dengan pengacaranya Mas Beki, Pak Gede. Kalau istimewa itu kayak martabak atau pakai telur gitu. Iya, soalnya saya sudah merasa tertarik duluan dengan Pak Gede Pasek sebelum berjumpa, karena saya melihat Pak Gede Pasek dalam mengawal kasus ini benar-benar dengan hati, bukan sebatas profesionalitas, tapi saya melihat kesan Pak Gede mengawal kasus ini benar-benar dengan hati. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa ini adalah peluang istimewa bagi saya secara pribadi bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Pak Gede Pasek. Sama. Oke, yang pertama mungkin saya minta Pak Gede Pasek memperkenalkan diri sebelumnya. Ya, saya Gede Pasek Swapta, dan hari ini posisi menjadi salah satu tim penasihat hukum dalam kasusnya Mas Beki di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan bagi saya kasus ini cukup menantang untuk bisa kita ikut berpartisipasi membuka lembaran fakta, lembaran kebenaran bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini tantangan bagi saya, mengingat saya sebenarnya sudah dari tahun 94 ya, kita sudah bergelut di bidang praktisi hukum. Dari 94? Ya, udah lahir. 94 saya masih kanak-kanak. Saya masih kanak-kanak. Sudah lahir ya. Dari itu. Dan di Surabaya, cuma ini unik nih. Saya dilantik Pak itu di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dan sekarang sidangnya di Pengadilan Tinggi Surabaya. Sidangnya di Pengadilan. Walaupun kita berkantor di Jakarta dan di Bali. Oke, jadi ya, rasanya ada yang unik begitu ya, Pak. Satu lagi. Dengar-dengar Pak Gede juga seorang politisi. Saya sedikit saja. Ya memang kan itu bagian pada ladang pengabdian juga ya. Pengabdian juga. Karena dunia politik kan dunia untuk mempercepat kita bisa berperan serta untuk dunia masyarakat. Jadi kita akan itu, dan bersyukur saya sudah pernah di DPR, pernah juga di DPD RI. Jadi ya syukurilah. Untuk dunia politik sudah punya pengalaman ya. Ya, sekarang kita kembali lagi ke profesi sebagai advokat. Tentu tugas-tugas kita adalah fungsi mendampingi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Oke, Pak Gede Pasek. Salam hormat, Pak. Siap. Yang pertama yang ini ada 12 catatan pertanyaan saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak. Sudah dicatat ya? Oh iya, Ya. saya catat. Nanti saya jawab nanti. Saya catat, Pak, karena saya merasa ini ada hal-hal penting yang perlu saya tanyakan kemudian dijawab. Jadi karena sebelumnya kasus ini sudah framing isu sudah menguasai duluan ruang publik ini menurut saya. Jadi masyarakat luas sudah terlanjur Vonis sudah dijatuhkan. Ya, vonis keadilan sosial, Hakim publik sudah menjatuhkan vonis ya. Nah, sehingga dari hal-hal ini kemudian mendorong saya untuk mengamati apa saja yang perlu saya tanyakan untuk kemudian nantinya semoga bisa dijawab oleh Pak Gede Pasek sehingga bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat luas. Saya kira seperti itu. Yang pertama, Pak, ini menyangkut emosional. Gimana perasaan Pak Gede selama mengikuti proses kasusnya Mas Beki? Ya, jadi saya masuk menangani kasus ini kan setelah mulai sidang di pengadilan. Setelah mulai sidang Pengadilan. Jadi sidang pertama pengadilan lah saya baru mulai masuk. Oh, jadi Pak Gede bukan dari Sebelum awal kasus? Enggak. Makanya ini kan ada mungkin panggilan nurani ya. Jadi ceritanya kan kasus itu begitu meledak, kemudian bagaimana ratusan polisi mengepung sorotan publik begitu banyak. Sebagai orang yang pernah menjadi ketua Komisi 3 itu
yang membidangi bidang termasuk polisi, saya membaca ada sesuatu yang misteri. Kok sampai begitu? Karena menyerbu menangkap teroris saja enggak kayak begitu. Gitu. Oh, iya. Itu pemahaman awal saya. Dan kebetulan teman saya yang pernah menangani kasus ini berdiskusi dengan saya soal masalah ini. Terus saya lihat, saya bilang feeling saya mengatakan ada yang tidak beres dalam kasus ini. Saya hanya bilang begitu. Tapi kalau mungkin nanti saya bisa dapat surat dakwaannya, mungkin saya bisa lebih detail melihatnya. Jadi karena pemahaman publik itu peradilan opini udah selesai. Hakim publik udah menjatuhkan vonis Mas Beki ini adalah predator seksual untuk kemudian anak-anak di bawah umur, santriwatinya lah sebagainya. Pokoknya udah akhirnya siapapun yang menyentuh orang itu pasti akan diserang. Saya menyadari betul sebagai public figure di bidang politik, praktisi hukum, mengambil barang ini tidak akan mudah. Tapi kembali lagi, yang namanya keadilan memang harus diperjuangkan. Jadi saya punya moto di kantor saya itu, keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Nah, artinya kita tidak punya pilihan. Harus kalau kita ingin keadilan itu benar-benar terwujud, harus perjuangan. Tidak ada dia turun dari langit langsung, nggak ada. Tuhan memang maha adil, tapi untuk kita mendapatkan anugerah maha adil itu harus dengan perjuangan. Kemudian ketika saya baca dakwaan, semakin merasa saya ini aneh. Kenapa? Karena dakwaan dari Mas Beki. Kan sebelum mau sidang itu kan dakwanya udah tahu kan. Nah, ketika kita lihat itu ternyata dari berita belasan dan puluhan santriwati di bawah umur yang dikemas begitu masif di berbagai media dan banyak pejabat terhipnotis. Ternyata saya membaca berita ketika Kapolda menyerahkan berkas ini itu berbicara ada 5 korban. Saya masih ingat sekali itu. Di media berbicara dengan gagahnya ya, Kapolda kita di Jawa Timur, Pak Niko, ada 5 korban. Tapi ketika kita baca dakwaannya hanya 1 korban, menguap puluhan, belasan, 5 jadi 1. Dan 1 ini pun ketika kita cek usianya itu bukan di bawah umur, 20 tahun. 20 tahun. Waktu kejadian. Hari ini udah 25 tahun. Hari ini 25 tahun. Kalau 25 tahun kayaknya punya anak 1 2 udah itu gitu loh. Bukan baru belajar. Bahwa semua ini ternyata hanya framing isu belaka. Nah, artinya adalah ada sesuatu yang aneh terjadi. Nah, akhirnya komunikasi dengan Bunyai dan Mbak Sunnah, istrinya Mas Beki, didiskusi. Akhirnya saya ngasih beberapa saran. Hanya beliau meminta saya ikut membantu menangani ini, dan saya paham betul ketika awal mula ini publik sedang menyerang semua, saya ambil pasti saya yang diserang. Tapi saya pikir nggak apa-apa, integritas saya juga dipertaruhkan karena saya melihat ini memang keadilan yang harus diperjuangkan. Jadi Pak Gede sempat dibully oleh netizen. Ketika pertama kali muncul di publik saya sebagai penasihat hukumnya, sidang pertama itu Facebook saya itu habis itu. Orang-orang yang fanatik dengan saya pun, teman-teman lama itu banyak menyerang saya. Apa yang membela itu, menjatuhkan nama dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian yang membuat kita akhirnya semakin semangat untuk membuktikan penilaian itu salah. Pelan-pelan saya jelaskan. Makanya saya bilang, begitu sidang pertama, saya bilang, saya harus ke lokasi. Saya nggak bisa membayangkan dengan cerita. Saya harus masuk di dalamnya. Ketika sudah masuk di dalamnya, baru kemudian kita tahu ada yang tidak beres. Suaranya Pak Gede ada kesalahan teknis. Yang mana ya nih? Ini mana? Nah, itu hidup sama-sama itu. Dua. Semuanya itu. Aman? Dibalik aja coba Pak Gede. Ini aman di sini. Oh. Terus sekarang dimulai dari mana nih?
Oke. Ya, lanjutkan dulu, selesaikan dulu. Jadi angkat ya. Pak Gede dibully oleh Ya, jadi netizen sampai orang-orang dekat Pak Gede juga ya ikut banyak membuli. teman relasi kok ngambil itu, teman-teman beresiko loh dengan citra Anda nanti bla bla bla. Ya kalau dia memang pelakunya itu resiko saya. Tapi saya melihat saya harus adil, mempertaruhkan integritas saya untuk memberikan pengimbangan informasi terhadap fakta yang ada. Akhirnya sidang demi sidang mulai orang paham ada yang tidak beres dari kasus ini kan. Orang mulai melihat apa sih dibalik dari kasus ini, mulai muncul. Saya tidak bicara soal apa yang dibalik kasus itu karena saya sedang fokus di memberikan informasi yang benar tentang fakta sidang kepada publik, sekaligus juga menyiapkan bagaimana sistem pembelaan di dalam persidangan berjalan dengan baik. Walaupun saya merasakan hakim sudah berusaha untuk netral ya, ketua majelis berusaha netral, tapi ada juga hakim yang sudah mengambil kesimpulan lebih awal. Tapi mudah-mudahan dengan fakta-fakta Itu sidang terbaca nanti, dari apanya? ya kita ngerti lah dari cara gestur, cara mengambil kesimpulan. Saya sudah dengar-dengar juga memang begitu kan, itu kan bahasa-bahasa yang mesti keluar kan. Tapi ya sudahlah, kita ini kan cara bertanya itu seperti menafikan, jadi tidak menggali dulu secara objektif itu. Tapi tidak semua ya, ada yang sangat profesional juga. Saya lihat ketua majelis memberikan ruang yang cukup bagus, anggota juga ada satu yang memberikan argumentasi hukum yang cukup bagus, sehingga kualitas perdebatan hukumnya ada. Tapi ada juga satu yang sedikit banyak saya melihat memang belum on the track di tengah lah. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan fakta-fakta sidang satu persatu keluar. Oke. Baik Pak Gede. Berikutnya, kira-kira Pak Gede bisa memprediksi nggak seperti apa buntut dari kasus ini? Ya kalau kita lihat dari kasus ini kan ternyata kasus ini tidak berdiri sendiri. Contohnya begini. Ketika sidang itu tiba-tiba ada demo. Oke, demo bagi kita biasa. Saya biasa berdemo dan biasa menghadapi demo. Tapi yang lucu adalah mereka demo ini difasilitasi dengan mobil plat merah. Difasilitasi? Iya, Saya yakin mobil apa? mewah. Saya yakin apa Pak Gede? Ya, karena masa pendemo itu difasilitasi. Kan naik turunnya naik mobil itu. Ya tampaknya supirnya kurang mahir. Jadi parkirnya di sini, demonya di sini. Jadi mereka turun, demo di sini, nanti pulangnya naik ke situ, orang kan lihat. Kurang canggih, mestinya dropnya agak jauh dikit, jalan kaki dikit, baru demo. Nanti dijemputnya di mana kan gitu. Jadi difasilitasi itu fakta ya Pak Gede? Fakta, dan akhirnya kan diakui juga. Oh, iya. Tapi bahasanya bahwa itu mengantar ininya orang-orang LPSK, saksasi yang dalam perlindungan LPSK. LPSK sudah ada anggarannya di APBN, masa pakai anggaran APBD lagi? Nah, berarti di situ saya membaca ada permainan kekuatan politik lokal memfasilitasi untuk menggoyang Sidikiyah dan khususnya Mas Beki. Ini ada, diakui atau tidak, bacaannya sudah begitu. Tinggal yang bisa terbaca. ya publik udah lihat sendiri lah ya, orang faktanya sudah ada kok. Kemudian yang kedua, kemudian kita melihat dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian BPA, tiba-tiba mengirim surat meminta untuk menjadi pemantau sidang yang sifatnya tertutup kepada ketua pengadilan dan majelis hakim. Waktu sidang itu ketua majelis menyampaikan udah mencari jalan tengah. Kami setuju 2 saja untuk dari kementerian hadir. Saya bingung. Loh, katanya sidang tertutup. Kok ada yang mau datang memantau? Tertutup ya tertutup. Akhirnya kita memberikan adu argumentasi dalam sidang. Saya sampaikan kalau memang sudah tertutup, yang mudah kita jaga tertutup. Marwah kehormatan pengadilan ini harus kita jaga bersama. Ini ranahnya yudikatif. Kementerian itu eksekutif.
kementerian itu bermasalah, korupsi dan sebagainya, diadilinya itu di yudikatif. Ngapain yudikatif takut dengan surat dari kementerian? Jadi kami tolak, saya bilang, kami menolak tutup. Tetapi kalau memang mau terbuka, ayo terbuka sekalian. Wartawan kasih masuk, semua masuk, kita tonton terbuka. Akhirnya dipilih, kemudian ditolak. Artinya saya membaca ada upaya masuk terus. Kompolnas datang, ngapain Kompolnas datang? Korea apa ini? Kompolnas datang ke pengadilan. Dia kan tugasnya jagain polisi. Kemudian LPSK yang overdosis menurut saya. Overdosisnya sebenarnya apa? Overdosis begini. Semua saksi-saksi yang dianggap kepentingan pihak sana itu difasilitasi oleh LPSK, dikasih seragam, kasih macam-macam. Padahal saksinya itu kategorinya testimonium di audit itu. Saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu. Itu saksi-saksi ini berkumpul orang-orang sakit hati yang menyerang Mas Beki dan Sidikiah. Itu sudah subjektif loh Pak. Kalau Ya, fakta sidang. Oh begitu. Fakta sidang. Mereka ini rata-rata diberhentikan atau dikeluarkan dari Sidikiah. Setelah itu dia baru melakukan perlawanan, kan sakit hati. Dan di sidang sendiri saya tanya, ada melihat peristiwa? Tidak. Ada yang masih tinggal di Pati. Pati ke Jombang jauh untuk dia menjadi saksi. Ada dari Kudus. Jadi dari jauh-jauh. Bagaimana dia mau menjadi saksi peristiwa itu? Ternyata dia mendengar cerita. Jadi kalau mendengar cerita, dari cerita ini kemudian diceritakan di sidang pengadilan, orang ini menjadi saksi. Ini namanya saksi gosip. Jadi Saksi yang berbicara karena terima gosip. Yang mendengar informasi itu tidak boleh jadi saksi. Oh begitu. Memang aturannya testimonium di audit itu. Saksi itu harus dia melihat ini dan menyaksikan secara langsung ya peristiwa itu. Nah kalau dia tidak mendengar juga tidak, melihat juga tidak, mengalami juga tidak, dan tinggal di kota yang lain waktu peristiwa, kok yang begitu jadi saksi dan diseragamkan LPSK. Lah kita kan uang negara dipakai model begini gimana? Dan lebih parah lagi, staf ahlinya LPSK tampil menjadi pembicara untuk membangun peradilan opini terhadap kasus ini. Nah ini kan hal yang nggak pas kan. Nah ini contoh aja. Ini contoh saja yang harus kita cermati agar kita bisa tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum seperti ini di tengah kepungan berbagai elemen yang mencoba bagian daripada peradilan opini sendiri. Apalagi kita lihat saja ketika kasus terjadi, izin Sidikiah tiba-tiba mau ditutup, ya kan? Izinnya ditutup, apa hubungannya? Memangnya sekarang kayak kasus kepolisian, Sambo ini kepolisiannya ditutup? Kan tidak. Nah ini kan untuk kemudian Kementerian Menko PMK kemudian membatalkan itu kan. Nah, dengan cara begitu hanya kita diuntungkan. Oke, Pak Gede sepertinya yakin sekali bahwa kasus Mas Beki yang awalnya dihebohkan dengan isu pencabulan ini tidak murni. Artinya ada hal lain yang menjadi pemicu di balik kasus isu pencabulan itu. Ya pakai ini aja, kasus asusila ini kan lucu. Dari puluhan, belasan anak di bawah umur, naik, Kapolda bilang 5, turunannya di dakwaan jadi 1. Yang 1 ini terkait dengan 2 peristiwa. Peristiwa tanggal 7-8 Mei dan peristiwa tanggal 18 Mei. Nah, 2 peristiwa ini pun janggal dua-duanya gitu loh. Dan dari hasil saksi yang ada sampai sekarang. Tinggal sekarang yang kita pikirkan, apakah pengadilan ini memang tempat untuk mencari keadilan atau pengadilan ini tempat untuk penghakiman, di mana orang sudah masuk yang penting dihakimi. Nah, kalau itu terjadi ya percuma kita sidang kan. Ini aja saya masalahnya. Oke, jadi kalau Pak Gede bisa melihat, bisa mengira-ngira gitu, kira-kira hal apa saja yang bisa diduga sebagai pemicu dari isu pencabulan yang kemudian mencuat itu? Ya, Mas Beki ini kan anak tunggal. Ya, tunggal yang diakui oleh Kiai Tar sebagai pelanjut lah ya.
dan dipercaya untuk mengurus banyak urusan di sana. Dan beliau tentu menjadi gangguan bagi orang-orang tertentu yang ingin menguasai Sidikiyah. Itu yang kami dapatkan. Sisi yang lain, ada politik lokal yang merasa tidak nyaman dengan eksistensi Mas Beki dengan Sidikiyahnya. Politik lokal spesifik Ya, seperti apa? ada kekuasaan lokal yang tidak nyaman lah. Gampang kita lihat. Sekelas menteri aja datang ke tempat situ kan tidak didampingi oleh kepemimpinan lokal di sana. Itu kan sederhananya berpikir gampang itu. Gitu. Kalau menteri datang biasanya kepala daerah bahkan cuma ikut kan. Ini kan tidak gitu loh biasanya. Ya pengalaman saya melihat kan begitu biasanya. Ini contoh aja. Kemudian ada juga sisi yang lain, bagaimana begitu kejadian besoknya izin mau dicabut. Berarti ada kepentingan lain juga. Tidak ada verifikasi, penilaian dan sebagainya untuk memisahkan, dan asas-asas praduga tidak bersalah kan tidak dipakai. Tidak mungkin Untung kemudian semuanya- Menko PMK membatalkan itu 3 hari kemudian, dikembalikan utuh, dan itu atas perintah Pak Jokowi juga. Artinya tidak mungkin semuanya itu terjadi secepat itu kalau tidak ada kepentingan di balik. Tidak mungkin lah gerakan pusat daerah tiba-tiba serentak beliuk itu terjadi. Dan saya waktu itu kan belum menghandle, makanya saya baru bisa mengurai saja. Hari ini tugas saya adalah bagaimana pengadilan opini yang sudah terjadi menjadi perang opini. Mulai ada keberimbangan informasi. Jadi tugas saya melakukan perimbangan informasi. Kalau perimbangan informasi itu sudah berjalan, maka sudah lebih bagus ya. Lebih masyarakat bisa mendapatkan penilaian yang lebih objektif. Iya. Sekarang sangat terbuka fakta yang ada. Tadi saja sidang tadi itu semakin membuka lagi bagaimana tanggal 18 Mei 2017 yang disebutkan sebagai peristiwa kedua diperkosa, itu justru kita dapatkan foto dan video yang korban ini di sana aktif dan tertawa-tawa dengan orang lain Pada tanggal itu. pada yang sama. Bagaimana paginya dini hari katanya diperlakukan tidak baik, lalu jam 10 berpenampilan gembira gitu loh. Paginya mendapat perlakuan tindak Diperkosa, kekerasan seksual atau diperkosa. Jadi orangnya harusnya trauma, harusnya sedih. Iya. Kalau ini justru jam 10 itu videonya sama ininya yang kita bawa ke pengadilan tadi menunjukkan yang berbeda. Sewajarnya orang yang Ya habis sedih lah, mendapat- sembunyi Iya. apa nakut-nakuti orang, Mengucilkan begitu, diri. mengucilkan diri. Tapi nyatanya dia mengaku dini hari itu mendapat perlakuan kekerasan seksual, tapi siangnya kok bisa Belum siang, jam 10-an. jam 10 masih 10 pagi. antara pagi siang lah, ada itu lah. Artinya ini satu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau peristiwa benar kan Iya. gitu. Tapi Kalau- ini biasa. Tetapi kemudian saksi juga mengatakan peristiwa itu memang nggak ada. Karena dia yang saksi yang tadi bersaksi mengatakan dia yang tinggal di situ. Makanya oh ini satu peristiwa udah enggak. Kemudian peristiwa yang pertama yang tanggal 7 dan 8 ini juga ada 3 waktu. Jadi ada orang bercerita bahwa dia satu mobil menuju tempat TKP-nya untuk kegiatan interview, untuk proses awal masuk RSTMC. Ini orang menceritakan peristiwa yang dia lakoni, waktunya berbeda. Yang satu mengatakan jam 10 malam, mereka naik mobil bersamaan. Yang satu bilang setelah maghrib. Yang satu kelompok lagi bilang jam 8 pagi berangkat, naik mobil yang sama. Jadi ada 3 keterangan yang selisih di sini. Selisih 3 waktu. Lu yang mana nih bener? Jadi tampaknya yang ngatur skenario ngapalkan teksnya nggak pas. Mungkin Kurang teliti. ada sutradara, ada set Iya. sutradara. Ini tampaknya tidak sinkron ini ngatur waktunya. Ini fakta sidang loh ya, Iya. rekamannya ada. Nah, kemudian tempatnya juga. Tempatnya ada satu dibilang di gubuk di teras gubuk terapi, yang satu dibilang gubuk cokro kembang yang jauh. Nah, mereka rata-rata yang sama dan memang wawancara siang hari. Mereka ini. Tapi ketika dia menceritakan soal korban ini terbelah. Ada yang mengaku bahwa habis saya lihat sendiri, yang ini cerita ini sudah pulang tapi dia mendengar bahwa ini dibawa ke dalam.
Jadi ada Itulah kasus. cerita-cerita yang saling berselisih satu dengan yang lainnya. Ada yang berselisih, ada yang bertabrakan Ada yang juga, ada berserempetan. Jadi dalam kasus ini memang saya menyadari apakah ini menjadi pengadilan atau penghakiman, ini yang kita lihat. Tapi kalau penghakiman publik udah sempat terjadi. Hari ini publik mulai dicerahkan, mulai orang mengerti. Karena semua manusia pasti punya rasa keadilan. Hari ini kita bisa marah sama orang itu kita anggap penjahat. Tapi ketika lama-lama kita tahu ternyata dia bukan penjahat, maka rasa iba kita akan muncul, kemudian rasa pembelaan kita akan muncul. Iya. Nah, tapi kan harus dihadirkan dulu. Nah, tadi saya dapat informasi dari saksi, salah satu saksi tadi, yang sering membantu proses pengobatan terapi di tempatnya yang dibangun Mas Beki. Dia bagian jemput-jemput orang di pedesaan, di pedalaman gitu kan. Nah, mereka ini cerita bahwa kalau misalnya tidak sembuh di sini harus dirujuk ke rumah sakit, itu Mas Beki juga nanggung, membiayai gratis. Di sini pengobatan gratis, ternyata jiwa sosial Mas Beki tinggi sekali. Jadi cara beliau itu, dan saya mendengar juga beliau itu punya program membantu janda-janda yang tua hidup kurang bagus, kasih bantuan sembako secara rutin. Kegiatan sosialnya luar biasa. yang menjadi sorotan publik hari Orang-orang ini seperti adalah ini malah kebetulan. diingat. Iya, peristiwa asusila. Iya, peristiwa asusila. Makanya kan saya berapa kali tanya pada saksi-saksi yang hadir, apakah ini pemerkosaan, apakah ini persetubuhan, apakah ini pencabulan? Pada bingung semua cerita. Oh, jadi ketiga-tiga ini beda. Beda. Kalau pemerkosaan itu dia melakukan dengan pemaksaan, ancaman kekerasan. Ya, jadi kemudian ada kemudian bersetubuh dan lain sebagainya. Kalau persetubuhan bisa saja suka sama suka. Suka. Kalau pencabulan tidak mesti sampai persetubuhan. Oh, begitu. Meremas-remas alat-alat Bagian-bagian vital, yang sensitif. itu sudah termasuk pencabulan. Makanya saya kejar apa masalah ini, berbeda-beda. Oke. Melihat dari Sayang ya sidangnya tertutup ya, Oh, karena gitu. aturannya sih. Jadi melihat dari fakta-fakta persidangan yang sementara ada saat ini, apakah boleh kita berasumsi bahwa sebenar-benarnya peristiwa pencabulan itu tidak ada? Kalau saya meyakini peristiwanya memang nggak ada. Itu saya bilang ini fiktif. Kenapa? Kalau dia betul peristiwanya, mestinya waktunya tidak ada 3. Waktunya 3. Dari orang yang sama yang mengaku naik mobil APP merah. Ada waktu. Ada berangkat jam 10 malam, ada yang berangkat jam habis maghrib, ada yang berangkat jam 8 pagi. Sama-sama ngotot di atas sumpah. Oh, Kita yang bingung kan? Ini yang benar yang mana? sama-sama ngotot, tapi keterangannya ada yang saling bertabrakan, ada yang saling berselisih. Nah, kemudian ketika dibawa ke ke lokasi di mana lokus deliktinya, ada 2 tempat berbeda lagi. Jadi bagaimana kemudian ini? Nah, itu satu. Kemudian yang lucu lagi, kan kemarin diramaikan soal pemakaian ritual pakai kamben Sidomukti gitu kan. Nah, ini ada satu saksi nih, cerita dia, saya disuruh begini pakai ini, saya buka baju, wah pokoknya serem lah. Di mana? Itu ada kolam, di bawahnya gubuk cokroterapi, ada kolam, di situ saya berendam, harus dibuka semua ini. Oke, sama siapa? Dia sebutkanlah 2 nama. 2 nama ini jadi saksi. 2 nama ini saya tanya nggak ada peristiwa itu. Oh, Ini saksi satu ini dilindungi LPSK, saksi yang membual ini dilindungi LPSK. Yang 2 ini mengatakan tidak ada, dia siap bersumpah tidak ada. Dan kemudian yang paling faktual adalah itu kolam kering, karena dari sejak dibuat itu bocor sampai sekarang. Bagaimana dia berendam di situ di kolam bocor? bagaimana dia melakukan ritual Panik emben pakai Sidomukti itu. Sementara Akhirnya nggak ada. akhirnya nggak ada. Dia ngaku bertiga, ya. Dia ngaku bertiga. Satu nih cerita. Ketika ini menjadi saksi, dia bengong.
Nggak ada Pak, nggak ada itu. Orang itu kolamnya kering. Nah, terus gimana kita mempercayai cerita-cerita seperti itu? Sementara cerita itu sudah disebarkan di media sosial, udah jelas kemana-mana, udah dikonsumsi sangat serem banget di situ gitu. Diproduksi secara massal itu untuk menjatuhkan Mas Beki dan keluarganya dan masuk pondok pesantrennya. Bahkan ada tuh YouTuber top mengatakan itu tempatnya kadrun macam-macam. Ternyata dia nggak tahu di situ tuh cinta tanah airnya sangat kuat. Ini sumpah Apa boleh saya pemudanya. sebut namanya? Kita ini orang boleh tinggal secara istana, tapi ya inilah bikin malu aja kan. Kalau sayangnya nggak ini, kalau maunya dia yang harus datang tuh, lihat nih ada bagaimana Sumpah Pemuda, teks proklamasi ditanamkan di sana. Itu. Kita kan kunjungi lokasinya. Coba datang dan lihat sendiri di lokasi Pondok Pesantren Sidikiyah. Kalau hari ini kita bicara tentang nasionalisme, saya secara pribadi merasa malu karena nasionalismenya saya itu tidak ada apa-apanya ketika saya masuk dan melihat monumen-monumen nasionalis Betul, yang ada di sana. Iya. Saya sendiri begitu. Lah, kalau memang betul beliau ini membangun diri dengan sisi yang katanya adun macam-macam, nggak mungkin memakai saya yang secara agama itu saya orang Hindu. Iya. Ya kan nggak mungkin kan? Tapi karena nasionalisme, karena ini, dan dia melihat faktual ini, jadi kita langsung klop. Ketika bicara kebangsaan kita klop, ketika bicara keadilan kita klop, gitu loh. Jadi makanya banyak sekali salah memproduksi informasi ketika yang bersangkutan tidak melihat faktualnya. Oke, saya Ini secara perlu pribadi dinyata. juga pernah berikan tantangan. Saya minta, saya sebut saja namanya. Boleh ada apa-apa dia juga publik kok. Saya sebut saja namanya. Itu si Pak Rudi Kamri. Dia seorang guru juga loh Pak. Guru ya? Dia seorang guru juga. Makanya saya bilang, ya, coba Pak Rudi itu datang ke lokasi. Iya, bagus juga nih disampaikan. Iya. Pak Rudi S. Kamri mau datang, bagus itu. Nanti saya temani lah. Iya. Saya ajak bagaimana belajar mencintai tanah air dari konsep Pondok Pesantren Sidikiyah. Kelihatan itu. Tapi mungkin Saya aja masuk di situ, sangat nasionalis, bener cara berpikirnya. tapi beliau kayaknya sudah punya kontrak tertentu dengan WCC. Nggak ngerti lah saya. Karena informasi opini di konten dia itu informasinya itu diserap dari WCC. Saya Iya, sudah cek dan itu benar. kasihan juga ya. Kalau saya sih kasihan kalau itu benar. Bahkan kalau mau datang rame-rame saya antar tuh untuk melihat. Iya. Baru fair. Biar jangan kita memproduksi fitnah gitu loh. Iya. Untuk apa kita hidup dengan follower banyak kalau kita memproduksi fitnah? Iya. Itu aja sih sebenarnya. Sepakat. Kalau kita faktual saja lah. Kalau saya apa yang saya lihat itu saya ceritakan. Apa yang saya tangani itu yang saya ceritakan. Kita jangan bercerita sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya saya pernah bercerita. Kalau kasus Mas Beki ini, kalau di zaman saya dulu mungkin belum lahir, itu ada novel-novel Nick Carter, Annie Ero gitu ya. Itu berbau detektif, ada asusila-asusilanya. Vulgar sekali. Itu kisah fiktif. Tapi kalau kita baca seakan fakta. Itu masih bisa kita cerna. Lah ini udah fiktif, tabrakan lagi. Ada ngaku siang hari, ada ngaku pagi hari, ada ngaku malam, ada. Ini gimana orang satu mobil kok bisa beda-beda? Padahal yang namanya hukum itu adalah namanya tempus delicti. Nah, penentuan soal waktu peristiwa itu penting. Penting sekali. Kemudian ada locus delicti. Tempat peristiwa itu penting karena kalau ini bisa diramu dengan bagus maka itu masuk akal. Tapi kalau ini tabrakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Contoh nih, kita dibilang berkelahi gitu misalnya. Oh ini berkelahi di mana? Di jalan raya A gitu. Padahal saya lagi di luar kota, tempatnya beda. Abang di luar kota, apa mungkin orang berkelahi di jalan situ? Kan itu logikanya kan? Iya. Jadi nggak masuk akal gitu loh caranya. Ini contoh aja. Artinya
artinya kita boleh membangun suatu kesimpulan bahwa sebenarnya ini adalah persoalan sentimen yang kemudian dibungkus dengan isu pencabulan seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau dalam pemahaman ketika saya sebagai orang politik, banyak cara orang untuk menjatuhkan orang dari kekuasaan. Nah, ini pola itu juga dipakai, banyak cara menjatuhkan. Yang penting Mas Beki ini jangan sampai menjadi pelanjut di Sidikiyah. Kemudian kita jatuhkan apapun caranya. Mas Beki sendiri menjabat sebagai apa di sini? Ya, hari ini kan ketua umum organisasi pemuda Sidikiyah. Ini pun dia digoyang di dalam sidang itu kan terungkap. Beberapa pengurus menggoyang dia untuk turun dari itu, tapi gagal kan. Sehingga ini orang ini dikeluarkan. Nah, orang-orang ini sakit hati. Jadi sebenarnya sakit hati yang berkumpul menjadi satu, memang potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Begitulah. Oke, dari kacamata hukum, menurut yang Pak Gede tahu, seberapa baik kualitas dari pelaporan, dari saksi-saksi, dan kesaksian-kesaksian yang mereka berikan sejauh persoalan ini Pak Gede ikuti. Jadi gini ya, kita mainnya itu dari surat dakwaan. Kalau kita mainnya dari peradilan opini, macam-macam isinya. Ini ngaku, ini banyak sekali. Ada cerita, ternyata baru kita lacak wawancara mantan pacaran 5 tahun lebih gitu loh. Selama 5 tahun lebih pacaran, kemudian aku diperkosa dan sebagainya, kan lucu, ya kan? Yang mengaku sebagai korban ini? Ya, ada hadir menjadi saksi seperti itu. Gitu. Setelah saya tanya, ternyata dia pacaran 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Oke, 5 tahun pacaran, terus gimana? Ya udahlah, ada yang nggak boleh saya ceritakan di sini. Tapi intinya dia pacaran 5 tahun sampai melakukan hal yang jauh. Oke. Itu dinarasikan bahwa dia Perkosa. perkosa. Itu narasi. Tetapi kita jangan ngomong itu dulu. Iya. Kita ngomong di dakwaan saja. Dakwaan ini ada satu orang korban, mengaku korban. Ada 2 peristiwa. Jadi fokus saja di situ. Ini satu orang, ini benar nggak di 2 peristiwa ini? Nah, peristiwa pertama adalah dia waktu mau interview, ini sudah tabrakan. Yang tadi saya cerita, ada yang bilang berangkat jam maghrib, setelah maghrib, ada yang bilang setelah kuliah, jam 10 malam, ada yang bilang jam 8 pagi. Sama-sama mereka interview. Sama-sama duduk di situ. Sama-sama diinterview sama Mas Beki. Kok berbeda semua? Berbeda. Nah, ini waktunya. artinya peristiwa pertama sudah tabrakan. Peristiwa yang kedua itu jam 2.30 dini hari, 10 hari kemudian. Menurut korban mengaku tanggal 18. Tanggal 18 itu kemudian konon dia dapat WA ancaman. Sampai sidang tadi itu WA itu tidak pernah muncul di HP-nya. HP-nya kadang sudah disita, tidak muncul tuh WA itu kayak apa. Oke. Kemudian dia bangunlah cerita bahwa WA itu dilihat oleh si A. Si A ini kemudian memberikan saran untuk hadir. Lalu minta tolonglah kepada si B untuk menggandeng dia naik sepeda motor ke tempat TKP yang disuruh oleh Mas Beki. Sampai di situ ada si C. Ini ceritanya korban. Si C tadi jadi saksi, bilang itu nggak pernah ada. Nah, kita minta yang ini dihadirkan oleh jaksa mengatakan tidak perlu dihadirkan karena saksi sudah cukup. Loh, ini tersebut di dalam sebuah peristiwa, tapi kenapa nggak dihadirkan? Kan lucu. Bagaimana kita merangkai sebuah peristiwa kalau saksi-saksi yang berkesesuaian tidak dihadirkan? Dan ini saksi fakta. Lalu yang dihadirkan saksi di mana dia mendengar cerita dari orang lain, dipakai seragam LPSK, dihadirkan di situ. Gagah. Tapi dia menceritakan tentang cerita orang lain. Ini kasus ini hari ini posisinya begitu. Dan ini harus saya sampaikan kepada publik. Memang faktanya begitu, fakta sidangnya. Nah, lalu bagaimana kita kemudian menegakkan aturan menghukum orang dengan konstruksi peristiwa seperti itu? Sementara ada dasar-dasar hukum bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.
Itu ada di hukumnya. Saya minta diulangi sekali lagi. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Lah ini sudah jelas konstruksi peristiwanya saja sudah nggak jelas. Kemudian dari puluhan belasan anak di bawah umur 100 predator seksual turun menjadi 5 ini juga lucu. Ada katanya hanya disuruh buka baju saja, ada katanya hanya diajak ngomong saja, ada yang mantan pacar 5 tahun, kemudian ada yang korban ini yang mengaku 2 kali diperlakukan tidak baik. Ya ini kalau saya bongkar lebih parah lagi dan kami hadirkan di sidang, adakah orang yang mengaku setelah diperkosa itu justru main chat-chatan sama orang yang diperkosa, sama yang perkosa? Jadi guys, ini Nah, orang ada nggak? Coba kasih saya contoh di mana? Ini ada peristiwa perkosaan. Yang memperkosa sama yang diperkosa. masih saling. Kemudian setelah peristiwa yang katanya ada pemerkosaan itu, yang diperkosa ini mengechat kepada pelaku pemerkosa, di mana isinya itu ada kata sayang, ada kata cintaku. Setelah kejadian yang Iya, itu semua ada tanggal berapa, jam berapa chatting itu. Dan itu kami hadirkan di sidang. Nah, kalau itu nanti tidak dinilai oleh hakim, ya kita bingung juga. Kan ada hukum karma juga nanti berjalan kan. Iya. Oke, nanti kita masuk ke sana Pak Gede. Berikutnya yang saya tanyakan, di persidangan ke-11 atau 12, kalau saya nggak salah ingat, yang ke-11 atau ke-12, di situ Pak Gede dalam memberikan pernyataan kepada wartawan, ada Pak Gede menyebutkan isu 303. Apa maksudnya? Nah, itu kan lagi rame waktu itu kasus apa namanya Sambo kan, kemudian kerajaan kekaisaran Sambo yang berada di Rame. Saya hanya bilang bahwa proses kasus-kasus yang penuh rekayasa itu bisa muncul seperti hanya kasus yang disebut jaringan 303 kan gitu. Nah, apabila itu terjadi maka ya berhentilah sampai di kasus Sambo saja, jangan lagi kasus-kasus yang lain. Oke, artinya yang dimaksud oleh Pak Gede adalah gambaran proses hukum yang syarat dengan rekayasa itu nggak boleh terjadi lagi. Oke. Itu kan bahasa simbolik. Oke, lagi bahasa ngomong simbolik. 303. Siap. 303 ini kan sebuah pasal tentang perjudian yang kemudian selalu dianggap sebagai melawan hukum, tapi selalu dipelihara untuk menjadi ATM kekuasaan juga kan. Oke. Sejauh Pak Gede ikut menangani persoalan kasus Mas Vicky ini, seberapa meyakinkan netralitas dari instansi-instansi yang berkaitan dalam penanganan proses hukumnya Mas Vicky? Saya melihat banyak yang tidak netral di awal, tapi saya menyadari karena banyak tekanan. Kalau kita baca dari Kementerian PPA itu kan mengakui siapa itu namanya tuh, deputi apa staf ahli atau apanya yang bicara di YouTube itu, bahwa mereka dengan bangganya menyatakan mendatangi Kejaksaan Tinggi, mendatangi Kompolnas, mendatangi Komjak, mendatangi Komnas Perempuan, didatangi untuk ikut sama-sama menekan kasus ini biar berlanjut. Jadi kasus ini berlanjut karena tekanan. Gampang cara mengukur begini. Kasus yang hari ini membawa Mas Vicky ke pengadilan ini itu lebih 5 kali bolak-balik P19. dilengkapi lebih Sudah sampai di kejaksaan. padahal aturannya di Makejapol itu antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Polisian kalau sampai 3 kali bolak-balik maka arahnya SP3. Ini lebih 5 kali. Lebih 5 kali bolak-balik ya. Dipaksakan. Itu satu. Bagaimana kita mengatakan itu tidak ada intervensi? Kompolnas nongol, LPSK overdosis. Yang mewakili Kompolnas Ada Benny Mamoto sama Tuti siapa yang datang ujung-ujung sidang. nih
Ketua Kompolnas ini Pak Mahfud MD tolong diperhatikan ini ya. Jadi orang-orang pemerintahan saya mohon supaya kalau memang mengintervensi suatu persoalan kasus di masyarakat harus hadir benar-benar secara objektif. Jadi gini, kalau barang itu sudah di pengadilan itu harus bebas intervensi. Harus bebas. Oh begitu. Iya, karena peradilan itu bebas merdeka. Artinya ini sudah tidak etis lagi kalau ada Ya, iya dong. Malah Kementerian PPA itu kirim surat kirim surat isinya. minta ingin memantau sidang di dalam persidangan. Padahal sidangnya sidang tertutup. Coba. Itu kan karena merasa dia ini udah saya bisa tekan, ini bisa saya tekan, ini bisa saya tekan. Sekarang saya tekan pengadilan. Amuklah kita. Belum lagi ruangan-ruangan di pengadilan negeri itu enak aja mereka pakai podcast. LSM pakai podcast di dalamnya. Saya melihat ini semacam gambaran kesewenang-wenangan. Gambaran begitu kuatnya intervensi menguasai pengadilan. Oh begitu. Ini yang kita urai pelan-pelan, kita berikan penyadaran lagi. Pengadilan pun kita sampaikan, Pak, ini pengadilan kita jaga bareng-bareng. Jaksa, penasihat hukum, majelis hakim, sama-sama kita jaga pengadilan ini untuk orang mencari kebenaran, fakta kita habisin. Jangan kasih orang lain intervensi. Ngapain ruang-ruang di pengadilan dipakai untuk podcast LSM bersama Kementerian PPA? Kementerian PPA udah punya ruangan, ngapain harus dipakai di situ? Mereka kita sidang, mereka di sebelah kita. Kan ini sudah nggak steril sidangnya ini. Kalau mau buka sekalian. Wartawan boleh masuk, saksikan sidang. Walaupun di sidang aturan tertutup. Sekalian kan? Nah, mudah-mudahan saja dengan mulai publik melihat fakta-fakta yang ada, semua kasus ini mulai bisa berjalan dengan objektif. Tentang podcast itu kan sudah ada klarifikasi dari pihak pengadilan negeri. Kecolongan. Kecolongan. Ya kecolongan apa? Colong itu kan kecurian. Jadi kalau ada yang mencuri. Jadi nggak masuk akal dengan tentang klarifikasi itu nggak masuk akal. Ya gimana orang masuk di ruangan berhasil, ruangan ditutup begitu. Kalau orang itu kan orang nyolong namanya. Orang itu masuk di dalam ada satpam. Polisi segitu banyaknya ngapain kalau kemudian ada yang nyolong di situ biarin. Kan polisi banyak tiap sidang. Lu ngapain? Ya saya juga pernah mempertanyakan ini karena Biar kelihatan serem kan? Saya pernah ikut aksi juga di beberapa instansi dan saya mengalami bahwa untuk melakukan aksi di instansi kepemerintahan, instansi negara itu enggak leluasa. Ada Ya nggak leluasa, tapi kalau difasilitasi bisa leluasa. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya kok ini kenapa kok bisa ada LSM yang setelah melakukan aksi di depan pengadilan negeri Surabaya kok bisa dengan leluasa masuk ke ruang sidang anak pengadilan. Tapi klarifikasinya kecolongan, kami kecolongan, kok bisa masuk akal? Ya sudahlah. Sudah. Yang penting publik tahu lah Oke, kita bahwa ada demo naik mobil pemerintah itu kecolongan, iya. Bahwa ruangan pengadilan dipakai podcast oleh LSM sama Kementerian PPA kecolongan, ya. Yang penting boleh kecolongan, yang penting putusan akhir vonisnya adalah yang terbaik untuk keadilan. Itu aja yang kita minta.